Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, pada hari ini saya kedatangan tamu, seorang putri, masih gadis, sedang menempuh pendidikan di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan ini sengaja kita undang karena ada hal yang istimewa dari tamu saya ini. Dia adalah salah satu dari keluarga kita, suku Talang Mama di Indragiri Hulu. Jadi ayahnya asli orang suku Talang Mama di Indragiri Hulu. Tapi kita melihat mungkin banyak dari sudah banyak anak suku Talang Mama yang berpendidikan tinggi, dan ini salah satunya yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, silahkan perkenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana, orang tuanya siapa namanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kuat sedikit. Nama saya Binta Milyarniati, asal dari Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Nama ayah saya Rian Kurnia, nama asli Talangnya Capayan, nama ibu saya Husmiati. Ayah saya berasal dari suku Talang Mama asli di Kecamatan Rakit Kulim. Orang tuanya, ayah dan ibunya asli suku Talang Mama. Sedangkan ibu saya suku Melayu yang ada di Desa Redang, ya, tepatnya di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Berapa orang bersaudara? 3 orang, Pak. Anak pertama. Oh, kamu anak pertama. Iya. Jadi masih ada 2 adik lagi. Iya. Sekarang? Yang satu sedang sekolah di SMK Negeri 1 Rengat, yang satu lagi sekolah di SD 011 Talang Gedabu. Itu rencananya yang adik itu lanjut juga kuliah ya? Lanjut, Pak. Iya, bagus. Saya mau kita saling bicara santai aja. Saya mau tahu nih, karena saya belum masuk ke kampungnya betul, Talang Mama itu. Dulu tahun-tahun 70-an dikatakan orang suku pedalaman ya. Kita kan ada suku namanya suku Akit, Suku Sakai. ada suku Sakai. Kemudian di Rohol juga ada suku Talang yang di Inhu. Kalau di Kubu ada nama suku Anak Dalam atau suku Kubu. Itu di kampung saya itu dikenal suku Anak Dalam. Dan dulu tahun-tahun 70-an itu masih dianggap itu suku-suku yang tertutup dari sosialisasi masyarakat. Nah, saya mau tanya ini, mungkin ada Bapak pernah cerita. Bapak asli namanya apa tadi? Nama asli Talangnya Capayan, nama Islamnya Rian Kurnia. Capayan, itu kok bisa Bapak itu masuk Islam dan tukar nama, itu dari mana sejarahnya? Jadi ayah itu dulunya dari program Pekanbaru ini ada Yayasan Al-Huda, pesantren khusus Talang Mama gitu, seperti itu. Jadi Al-Huda kan Akbar ya? Iya. Iya. Jaya itu. Iya. Jadi di situ orang itu mencari anak-anak suku Talang Mama lalu untuk bersekolah di itu sekaligus di asramanya. Iya. Jadi dari situ pimpinannya itu mengangkat ayah saya tersebut menjadi anak angkatnya, sekaligus membiayai sekolahnya sampai SMP di sini. Dari umur berapa? Dari umur sekitar 7 tahunan gitu, Pak. Ayah udah. Oh, berarti dari kelas 1 SD lah ya? Dari kelas 1 SD. Sampai tamat SMA di sana. Lalu dia juga ada pulang ke kampung, Pak. Iya. Jadi ceritanya tuh karena orang-orang dulu dia tinggal sama pamannya, sama bibinya. Jadi orang dulu tuh menentang anaknya itu sekolah, menentang anaknya itu keluar gitu, Pak. Ya apanya suku asli Talang itu betul ya? Iya. Jadi sedikit membuka perjalanan ayah. Jadi ayah tuh udah punya ijazah SMP dan lain-lainnya, ijazah SD. Jadi sesampainya dia pulang kampung, ada salah satu pamannya itu yang memang di sana ada tradisi namanya tuh begawai. Sebelum begawai itu ada misalnya ayah tuh lihat datang ke pesta Begawai itu tradisi apa begawai? Pernikahan gitu, Pak. Jadi ada pesta pernikahan, begawai Yeah. namanya. Jadi adalah orang yang suka sama ayah gitu. Jadi tradisinya di sana tuh ada kayak membibit
membibit. Jadi kalau kita suka sama cowok, Iya. kita suka sama cowok itu pas ada acara tuh, entah barang yang dipakai dia, entah sendal dia, entah topi dia, Iya. entah apapun itu, nanti disimpan cewek itu, diambil dia diam-diam. Oh, sebagai tanda. Jadi dia tuh membibit ayah gitu. Oh, iya, iya, Jadi iya. cewek itu mengikat lah ya kalau kita ya, Nah, mengikat. jadi dia secara Tapi diam-diam. enggak, waktu itu kalau Ayah mohon nggak maaf sadar. nih, saya paham tradisi. Itu tradisi itu waktu dia ambil, ayah enggak tahu gitu. Nggak tahu. Memang pas begitu ada acara tradisinya. itu, sendal kalau nggak salah. Oh, sendal, iya. Jadi pas ada itu, sesampai situ dia udah selesai acara gawa itu. Iya, Jadi iya. cewek itu datang dengan keluarganya ke rumah. Iya, Tanda iya. dia udah membibit gitu Pak. Sedangkan iya. ayah mau lanjut sekolah. Iya, iya, Di iya. sini seperti itu, langsung aja. Jadi udah mau buat acara-acara gitulah Pak. Kalau misalnya dia nggak mau nerima, berarti otomatis denda. Denda Oh, nanti dari pihak begitu. keluarganya kita bayar ke apa keluarganya. itu? Denda. Nah, ini mohon maaf nih, saya ingin Pak tahu tuh nih tentang acara apa tuh tradisi membibit itu. Berarti si perempuan, bukan si laki-laki ya, si perempuan mengambil barangnya laki-laki, apakah namanya itu yang disimpannya. Pada waktu tertentu nanti sudah mau meminang, mau ingin menikah gitu, baru dia kasih tahu. Iya. Iya. Jadi selama dia menyimpan tuh nggak tahu nih Nggak tahu. barang-barangnya dari simpan. Entah kadang suku Talang Mama ini pas begawe itu ada perkenalan-perkenalan gitu. Iya. Mungkin dia lagi kenalan-kenalan Iya, atau iya. apa, sosialisasi gitu Pak. Jadi entah dari si ceweknya ini kayak memang tertarik atau apa, jadi Benar, dia benar. kayak mengikat, jadi membibit namanya. Iya, iya, iya. Itu makanya salah satu faktor biasanya anak suku Talang Mama itu tidak melanjutkan sekolah. Faktor biasanya sering-sering pergi ke gawe itu terbibit itu Pak. Jadi, Oh begitu. Jadi pada begawai acara pernikahan itu ada muda-mudi yang muda-mudi datang. itu diam-diam mengambil barang. Kadang kenalan dia, Iya, memang kenal, tapi diam-diam dia sudah ambil. Itu tandanya dia mengikat. Pada waktu tertentu dia keluarkan itu bukti bahwa dia sudah membibit gitu. Tapi ada dua sisi pandangan Pak. Kalau sisi yang pertama memang sama-sama mau, dia memang menyimpan nanti Oh bukan dicuri. simbolis aja ya. Memang sama-sama mau. Nanti kami ini Iya. bibit namanya tetap terbibit, tapi Iya. kayak tetap Tapi dia terbuka lah gitu ya. ikatannya sama-sama mau. Sama-sama Kalau yang tadi nih satunya tuh memang nggak mau. Nggak mau, nggak tahu. Nggak tahu Nggak ya mau. tuh. Memang dia kenalan tapi dia nggak tahu. Oh, hampir sama dengan tradisi saya. Di kampung saya itu ada namanya, kalau muda-mudi itu, kalau udah dewasa seperti kalian ini, Pergi. tamat SMA, itu orang tuanya disuruh gini, udahlah kawan neneknya. Jadi kalau kami nenek itu no, lah tidur rumah no. Jadi anak gadis itu tidur rumah neneknya. Nanti datanglah laki-laki, namanya acaranya betandang. Iya Pak. Itu betandang juga namanya. Betandang namanya. Jadi betandang. Cowok Nanti tuh mainnya. semua cowok datang tuh diterima. Jadi pas pulang nanti cowok ditanyakan kalau ia suka apa tandanya. Nasi cowok ini nanti itu resmi. Iya. Ninggalkan. Kalau ada yang ninggalkan kain sarung, ada yang ninggalkan baju. Lalu itu tuh disusun di lemari nanti oleh si perempuan. Ya, dan kita bisa lihat nanti ada berapa orang yang pernah ke rumah, bertandang ke rumah dia. Itu satu tanda simbolnya. Yang kedua, barang yang siapa di atas. Jadi kalau misalnya saya nih mau tandang, tahu pas saya datang lagi, pas saya ninggalkan kain sarung nih misalnya, kain sarung saya di atas, berarti lebih sayang dengan saya gitu. Nah itu tandanya. Kalau ini membibit ya, diambil bagus. Pas acara betandang itu. Iya. Tapi Betul, ada dua betul. sisi juga Pak. Jadi Ada bapak yang korban dari itu mulanya. jadi habis itu ayah ini memberontak karena dia udah mengenyam bangku pendidikan. Iya, juga, udah Pak. berpikir Jadi kan, terbuka ya. Udah berpikir terbuka dan udah masuk Islam juga. Iya. Jadi selanjutnya tuh pamannya ini bersikeras karena orang tua ayah sama dua-duanya tuh emang udah meninggal gitu. Jadi dia diserahkan sama paman sama bibinya. Kalau dulu kan Oh ayah udah anak yatim. iya yatim piatu Pak. Yatim piatu. Jadi Ya. banyak paman sama bibinya gitu. Dulu memang tanah semua tuh yang paling banyak tuh orang suku Talang Mama. Iya. Jadi karena dia memberontak gitu Pak, kaburlah dia ke sini lagi, balik sini diam-diam. Rupanya ada berkas-berkas dia ketinggalan di sana, rupanya pas itu dibakar. Oh begitu. Pakai jajah-jajahnya semuanya berbekas ya. Jadi dia kayak tetap balik ke sini tapi udah kayak putus asa lah mau sekolah atau begitu Pak. Iya, Tapi iya. semenjak dia tetap ikut paket sampai ke SMA gitu. Jadi walaupun orang tuh sekolah cuma sampai SMP, SMA, tapi pemikiran ayah tuh sama seperti orang yang udah kuliah atau sekarang ini. Iya. Terbuka Kalau gitu pergaulan pikirannya. terbuka begitu. Seperti Lalu itu. sekarang artinya kan kembali lagi ke sana nih. Iya, abis itu jumpa sama ibu yang Ibu. lagi
berkuliah di UIN Suska gitu Iya. Pak. Jadi jumpa, lama-lama kenalan, terus nikahnya di kampung ibu di Desa Redang. Habis itu awal awal pernikahan balik lagi ke Pekanbaru, kayak Iya. cari-cari kerja di Pekanbaru atau apa setahun. Habis itu baru balik lagi ke Inhu, kayak ibu ikut-ikut tes, ambil Iya. akta. Ya, dulu ibu nggak keguruan Pak, dia Tarbiyah? bukan tarbiyah, syariah. Syariah, oh syariah Dia ya itu nggak dakwah. keguruan, jadi ikut akta lagi di Rengat, kayak ikut nanti kontra apa, jadi guru honor pertama kontra. Lalu lah ibu lulus PNS itu di tahun 2006, keluar SK-nya 2007. Iya. Dapat di sana lagi di Dapat Seputaran. di sana lagi. Pertama dia di ayah tuh pas balik ke sana tuh kerja di PT Mega yang Sawit. di Sawit. PT Mega Oh Sawit. iya. Jadi selama 10 tahun ayah kerja di situ. Jadi selama ibu belum PNS, jadi rumahnya tuh yang perumahan di pabrik itu Pak. Belum Iya. pas udah keluar SK-nya, baru buat rumah di Desa Petonggan. Ini penerimaan setelah ini, mohon maaf ya. Jadi bukan ada maksud apa? Kan kemarin keluarga bapak kan kecewa nih. Iya, setelah karena balik ada ke sana lagi iya. kayak Waktu mau mulai kembali lagi ke sana, karena nggak semuanya yang nggak suka kayak gitu Pak. Oh, Cuma ada juga sebagian yang yang keluarga begitu. inti-intinya tuh aja, yang paman-paman yang lain anaknya tetap sekolah atau Oh tetap begitu. ingin keluar. Tapi mau mereka terima akhirnya. Terima lagi, dan kayak mulai dari itu apa keperluan, karena ayahnya udah terbiasa di luar, jadi Iya. keperluan apapun orang itu untuk urusan di luar, mulai dari ke capil, ke rumah sakit, nanti Iya. pai nanti iya. nama panggilan itu capai ya, jadi kan panggil pai gitu. Oh, jadi nanti bapak apa-apa bantu pengurusnya. pengurusnya, jadi nggak bisa. Membantu lah masyarakat ya. Rata-rata di desa-desa seperti Talang Gedabu, Talang Perigi, Talang Sungai Lima, Talang Sukamaju, rata-rata memang keluarga ayah yang sekarang udah jadi kepala desa dan orang tuh udah. Oh, udah punya kesadaran tinggi ya. Sebagian ada yang memang masuk Islam dari lahir orang tuanya, Iya. suku Talang tuh Pak. Ada yang kayak gini terpecah-pecah gitu Pak. Nanti ada yang masuk Kristen, istrinya Kristen, jadi dia masuk Kristen gitu Pak. Oh. Sepupu ayah, 2 pupu lah sama ayah gitu. Kalau ayah nih, nanti yang abangnya nih masuk Kristen, adiknya nih ada udah sekolah kemarin kuliah kebidanan, Iya. terus dia nikah sama orang Jawa masuk Islam. Terus lama-lama mama dari adik ayah nih perempuan nih masuk Islam juga, ikut anaknya Oh gitu Pak. begitu. Jadi adalah pendekatan ya. Ya itu kan kalau agama kan bisa dipaksakan. Tapi yang bagusnya itu ada toleransinya gitu Pak. Jadi itu toleransi tidak ada masalah. Mau di suatu keluarga tuh ada Kristennya, ada Islamnya, ada masalah. Ada tetap suku Talangnya. Dan Ya. kami pun tetap misalnya ayah nggak melepaskan tanggung jawab. Misalnya ada saudaranya yang ini kalau misalnya kematian itu namanya kematian, terus ada kayak ngapa kubur gitu Pak, naik Iya. tambak gitu Iya, namanya. Jadi kuburannya tuh seperti kalau anak kecil dia dibuat ada ayunan di atasnya. Iya. Kalau itu ada kayak gapura apa Iya. gitu seperti itu. Ya artinya ayah masih menghargai tradisi Talang Masih, itu. kalau misalnya Artinya itu kalau ada acara-acara yang masih berkaitan itu masih berkontribusi. ikut ya. Cuman Masih. kalau untuk di bagian misalnya pernikahan nih, kamu seksi ininya enggak, itu tetap orang yang memang asli Talang Mama Iya, ya, misalnya iya. kamu pawang ini enggak. Iya. Tapi kalau untuk bantuan dana, bantuan penyaluran untuk pokoknya urusan-urusan keluar nanti baru Iya. sama ayah. Tapi Oh, tetap iya. ngikuti di situ. Ya artinya ayah itu masih partisipasi melestarikan budaya, Masih, tapi keluarga kalau besar. berkaitan dengan kaidah itu bagi jarak. Bang, kita harus begitu. Kalau berkaitan dengan kaidah, ya kan kita dikatakan bahwa kamu agamamu, ya, aku agamaku. Itu kan kita harus yakin itu. Tapi yang saya ini kan begini ya, pemikiran ayah itu kebetulan ayah itu diambil jadi di panti asuhan ya, itu dan disekolahkan. Jadi ini sebetulnya membuka wawasan. Ya, kita juga menyayangkan kalau sebuah tradisi itu punah. Ya. Jadi akhirnya sampailah ke generasi kamu nih. Ya kan, kamu kuliah. Kenapa ngambil bahasa Indonesia? Karena dari SMA itu terpikir memang suka sama pelajaran bahasa Indonesia, sama yang berbau-bau seni gitu Pak. Oh, memang ada Kayak inginnya. syair apa. Jadi baik, sekarang kamu kan sudah meneliti ya untuk skripsi. Apa kajiannya? Pronomina persona bahasa Talang Mama, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri. Nah, itu kan udah jelas kamu ambil objek Tuturan masyarakat Talang tuturan Mama. masyarakat Talang Mama berkaitan dengan persona, Pronomina persona. pronomina persona. Orang kedua, orang Iya. ketiga. Iya. Jadi
Sebetulnya itu awal mula kamu sebagai calon intelektual, ya meskipun kamu nanti mungkin tugasnya di mana, ya syukur-syukur dapat di sana, itu bisa kamu lestarikan, kamu lanjutkan penelitian walaupun tidak ada proyek, ya karena kamu salah satu cendekiawan nanti calon cendekiawan suku Talang yang bisa mampu merekam. Kita takut suatu saat punah. Nah regenerasi, apalagi kan sudah ada generasi yang kata kamu tuh yang sudah mulai kesadaran sekolah, takut yang sudah yang dulunya panggung iya. atau apa nggak mau beli alat elektronik, iya, sebagian sekarang di rumah udah ada Magicom, di rumah udah ada TV itu tadi. semuanya. Kan beda kita kalau kita lihat di Jawa Barat tuh kan suku Baduy. Baduy itu kan memang mereka tuh string. Mereka keluarganya dibatasi di satu kampung itu tidak boleh tambah, tidak boleh tambah juga. Kalau misalnya bertambah jumlahnya dia di luar, namanya Baduy luar. Nah, gitu dia jumlahnya tetap sama. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal baru nih yang di luar masuk. Tapi kalau tidak dia Baduy juga, tapi dia Baduy luar. Yang di dalam tuh tidak ada listrik, tidak ada elektronik. Nah, kalau ini kan tidak, semakin natural ya. Jadi sudah mudah tradisi luar mulai masuk di suku Talang. Yang belum menerima itu yang seperti yang tua-tua atau apa itu tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan. Dan itu yang saya katakan memang suku Talang pada dasarnya sebetulnya animis ya. Animis. Tapi siapa yang masuk dulu? Kalau misionaris masuk dulu jadi Kristen dia kan gitu. Kalau ada Islam jadi Islam dia. Tapi tradisi itu sebuah kekayaan bagi kita. Nah, oleh karena itu saya pesan coba kamu bisa merekam dan mempublikasikan, karena ada banyak orang mengatakan begini, kalau orang di luar, termasuk saya nih, wah ngeri ya masuk suku Talang itu, tidak tahu jalan masuk gitu. Malah banyak kekayaan yang mau kita pelajari, tapi kalau kita udah masuk, saya ketemu dengan kamu, udah mungkin, kenal nanti, dari dosennya. Iya, saya dulu terus terang aja dapat informasi masalah kebenaran, saya tidak tahu ya. Misalnya bagaimana orang Talang itu menghargai tamu. Ya, misalnya menghargai tamu. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini benar atau tidak. Tadi dapat informasi juga dari para peneliti, budayawan masuk ke suku Talang itu. Jadi mungkin dengan adanya kamu mungkin bisa menambah lagi regenerasi yang lain, ajak kawan-kawan suku Talang, anak-anak suku Talang, meskipun ibu kamu itu tidak orang Talang. Mungkin bisa melestarikan, mendokumentasikan, mempublikasikan suku Talang. Misalnya ada keluarga ayah nih yang nikah nanti dari kakaknya gitu, nanti tetap pakai acara begawai dan kami itu tetap ikut datang. Mungkin kontribusi dari kami, Binta sendiri pandai buat kue, nanti minta yang buatkan makanan kuenya gitu. Gitu. Sekarang kalau di keluarga ayah nih, mohon maaf, adik-beradik ayah semuanya belum Islam. Belum, masih asli. Karena di adik-beradik ayah tuh dia punya kakak satu, punya abang. Terus Pak, kalau Talang mama nih kan dia pernikahannya tidak di KUA. Jadi misalnya berpisah ya udah pisah lama-lama nanti kalau udah pisah lama-lama nggak perlu kayak cerai nggak perlu surat cerai seperti itu Pak. Jadi dia bisa nikah gitu. Jadi ayah ini banyak keluarga yang misalnya paman satu ayah, paman satu ibu kayak gitu. Oh begitu. Ini mohon maaf nih sedikit kita singgung nih. Kalau orang suku Talang tuh kalau nikah itu gimana? Upacara asli nikah tuh gimana? Ya kan begini ya, saya mohon maaf. Kalau suku laut katanya, saya tidak menyaksikan sendiri. Kalau suku laut katanya, misalnya disuruh yang perempuan ini bersampan, ya suku sampan. Nanti laki-laki ini ngejar, jadi dikejarkan sampai dia dapat perempuan tuh. Ada juga katakan istilahnya gini, kayak kamunya keng kata anjing sah nikah. Tapi kita kan tidak tahu nih ya, karena saya tidak menyaksikan sendiri. Kalau suku Talang tuh, kalau setahu kamu nih, yang acaranya apa tadi? Begawai itu bagaimana upacara nikahnya? Apakah ada batinnya menikahkan atau apa gitu? Ada batinnya. Jadi itu Pak prosesnya kayak kita juga Pak, misalnya tunangannya gitu kan, tunangan bahasa kitanya. Dia tuh nanti jemputan. Jadi nanti pergi dari pihak laki-lakinya pergi ke pihak perempuan. Jadi nanti laki-lakinya tuh tinggal 2 hari atau berapa hari. Nanti perempuannya balik lagi besoknya. Perempuannya ikut laki-lakinya. Oh, jadi laki-laki yang pulang, perempuannya ikut lagi. Itu udah nikah belum? Belum, itu masih tunangan. Masih tunangannya gitu. Masih serumah tuh waktu itu. Iya, satu rumah. Enggak,
apa maksud saya ijab kabulnya apa? Ada syaratnya nanti pas enggak? udah Tadi kan jabatan. maaf, saya potong sedikit. Tadi kan petanam ya? Apa petanam tadi tuh? Yang menyimpan barang itu. Tebibit. Tebibit, maaf, tebibit. Itu kan satu bukti. Lalu waktu tunangan tuh apa? Apa ada antara atau bibit itu yang dilihatkan atau ada tukar cincin? Kalau di Melayu kan ada tukar cincin atau antar Kalau barang. bibit tuh sebelum kayak melamar gitu, Iya, Pak. Jadi iya. inilah tandanya dia. Nanti barulah jemput-jemputan gitu, ada interaksi-interaksi sama batinnya kayak keluarga laki-laki perempuan gitu, Pak. Ada simbolisnya kain sarung gitu, Pak. Cuman berapa pastinya Binta juga kurang tahu. Cuman kalau untuk ikut menyaksikan memang pernah ikut menyaksikan. Nah, sekarang batinnya ini apakah memang batin itu dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki, atau memang batin kayak Dari penghulu? dua-duanya. Dari dua-duanya. Nanti kan di setiap desa tuh ada batinnya, Pak. Oh, dari setiap desa tuh ada batinnya, kayak kita penghulu lah ya. Jadi kalau Jadi orang ada mau kepala nikah, desa. Jadi iya. untuk adatnya tuh ada batinnya. Ada Kalau batinnya. Pak Batin nanti namanya. Iya, Pak Batin. Jadi batin itulah yang menikahkan. Nah, Dan biasanya bermacam-macam ritualnya banyak. iya. Biasanya apa? Ada syaratnya enggak? Misalnya ada potong hewan atau apa? Iya, gitu? potong ayam. Jadi kan dia kayak di pohon yang bisa berbuah gitu, biasanya entah nangka atau Iya. pohon besar gitu. Nanti perempuan sama laki-lakinya tuh di apa? Nanti dia motong ayam, potong ayam, darahnya tuh harus kena sama orang ini. Yang pakai ini? orang berdua ini. Oh, begitu. Nanti adalah apanya lagi, terus ada yang hidupkan kemenyan pakai api, ada daun pisang gitu ditutupi, nanti ditunggu lah orang tuh, nanti adalah batin-batin yang Oke lah, saya pesan gini ya, itu unik dan berarti unik artinya tidak mungkin orang luar yang ingin bisa mendokumentasi. mendokumentasikan semua. Jadi kamu saya pesan, saya juga menunggu, kamu coba dokumentasikan. Bukan hanya itu, banyak tradisi talang itu kamu dokumentasikan. Jadi cepat-cepat selesai, semoga kamu bisa membuat aktivitas. Dan saya juga menyarankan bahasa Indonesia itu sekarang lagi kita galak-galakkan punya channel YouTube. Kamu juga harus punya channel YouTube sebagai anak talang. Dan semoga kita bisa mendokumentasikan. Ya, kalau kita tidak mampu melestarikan, mendokumentasikan tradisi yang asli talang itu. Karena kalau yang namanya melestarikan itu orang talang, betul kan? Sementara kamu ada campur gitu. Artinya selagi ada orang talang, selagi kehidupannya mereka begitu, maka budaya bisa mereka ini bisa dilestarikan. Karena orang juga nggak nyangka kalau Binta orang talang, Pak. Banyak nggak. Iya, saya nyangka gitu. Ayah nggak mirip orang talang. Misalnya ke ambil rapor ke sekolah ke Rengat tuh. Nggak nyangka ayahku orang Jawa, bukan orang talang mama. Jadi kau orang talang? Iya, nggak percaya orang. Nah, kita bukan hal yang baru ya. Iya. Tadi kita ada Jarwin, anak Irian Jaya, anak Fakfa. Kita pernah juga dulu punya anak Akid, bapaknya Cina, mamanya Akid. Ada kita, ada Tama dulu. Jadi bapaknya Cina, mamanya Akid, suku Akid di Dumai di apa? Akhirnya udah biasa. Sakai, kita pernah masuk kita anak Sakai. Ya, tapi itu tadi sudah Islam, Sakai, tapi dia masih komunitas mahasiswa Sakai itu ada di Pekanbaru. Mereka masih aktif dengan tradisi Sakainya itu. Cuma kan yang kita inginkan sebagai orang budaya, kalau saya orang sastra, yaitu melestarikan itu. Siapa lagi kalau kita tidak terjangkau gitu ya. Misalnya ini ya. Dosen yang melakukan penelitian. Tentu orang dalam tuh tahu kalau dia tuh mau diteliti atau apa. Mungkin terkesan datanya nanti kurang alami gitu. Iya, kalau misalnya saya mengikuti misalnya nih acara keluarga atau sekedar berkunjung ke tempat keluarga. Jadi saya merekam aktivitas saat itu. Jadi orang tuh tidak akan apa. Iya, benar. Dokumen keluarga. Misalnya di sastra ya, di sastra apa petata petiti tunjuk aja. Ya kalau kematian nanti dia ada namanya meratap sampai mengentak-entakkan kaki ke rumahnya kan biasa lantai gitu. Jadi itu berapa lama? Itu semalaman dari malam gitu, pokoknya dari dia besok pagi mungkin dikuburkan. Jadi dari malamnya sampai tengah malam gitu, Pak, entah ada acara sama batunya lagi, nanti dia meratap dari keluarganya tuh gugu gitu, Pak. Itu dikuburkan seperti biasa? Dikuburkan seperti biasa. Disiapkan nanti di dekat dia apa tuh. Itu dikapani atau di mana? Pakaian gimana? Pakaian aja. Pakaian tradisi. Iya. Oh gitu. Itulah pesan saya. Dan kamu silahkan kalau ada mau pesankan kepada anak-anak talang yang lagi sekolah sekarang,
kamu bisa boleh sampaikan di channel saya ini sebagai motivasi kepada adik-adik kamu, kepada teman-teman kamu yang mungkin juga ada anak-anak talang yang lagi kuliah sekarang. Silahkan kalau mau sempat. Baik, untuk Mika-Mika semua ya dak, dari aku nan orang suku Talang asli nih, jadi tetaplah terbuka pikiran, tetap melanjutkan pendidikan, melestarikan budaya penting, tapi jangan sampai budaya itu menghambat pendidikan, malah lebih bagus pendidikan tinggi, budaya tetap dilestarikan seperti itu. Dan tetap pertahankan sikap toleransi, dan dalam menyambut tamu itu memang bagus Pak sambutannya. Iya, bagus. Baik, mudah-mudahan modernisasi yang masuk ke Talang tidak memunahkan, tidak mendapatkan negatif dalam tradisi Talang. Minimal harus didokumentasikan, tapi kita berharap tetap lestari. Ya, sebagaimana kita lihat di negara lain kayak di Malaysia itu sudah dibuat wilayah khusus ya untuk orang suku pedalaman itu. Jadi budayanya tetap terlestari, dan kemudian cara berpikir tentu kita tidak akan mungkin membiarkan masyarakat pedalaman untuk berpikir terus ke keterbelakangan, tapi juga harus dicerahkan generasi-generasinya, dan mudah-mudahan mungkin ada generasi Talang yang baru ya, yang bisa mencerahkan dan membantu pemerintah membangun manusia seutuhnya. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih dan pada masyarakat Talang Mama. Saya Safrial Samsudin atau Safrial TV yang ucapkan terima kasih atas putri Anda yang bersedia bertemu dengan saya, dan mudah-mudahan pembicaraan kami mungkin tidak sempurna, mungkin tidak lengkap, masih banyak lagi yang harus kita dalami, tapi keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menjadi motivasi bagi anak-anak Talang Mama dan orang-orang tua Talang Mama untuk peduli terhadap pendidikan. Mudah-mudahan kamu rencananya jadi guru lagi sana. Jadi guru atau lanjutkan ke S2 nih? Jadi guru Pak. Enggak, lanjutkan S2. Tapi mau kerja dulu S2-nya kayak biaya sendiri gitu. Oh iya, ya mudah-mudahan mana tahu kamu terbosan anak Talang. Udah ada anak Talang yang S2? Setahu kamu? Setahu saya yang asli kali belum. Mana tahu kamu S2 kamu jadi terobosan. Jadi lanjut, kalau masih ada waktu untuk lanjut. Kita promosi bahasa sastra Indonesia, insya Allah tahun ini kita lagi ngurus program S2. Ya, mudah-mudahan lanjut. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.